Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan sekularisme. Sekularisme adalah anak kandungnya peradaban barat, khususnya diawali di era modern. Sekuler itu bahasa Latin saeculum, artinya duniawi. Jadi saeculum itu dimensi ruang berarti duniawi, dimensi waktu berarti sekarang, dunia sekarang. Jadi konotasinya itu. Orang pertama yang memakai istilah sekularisme itu penulis dari Inggris, namanya Jakub Holliake, Jos Jakub Holliake, abad 19. Jadi dialah orang pertama yang ngomong sekularisme, menggunakan istilah sekuler. Cuma istilah ini oleh Holliake dipakai dalam konteks ngomong tentang kebebasan berpikir. Jadi konteksnya ini awalnya ngomong kebebasan berpikir. Jadi orang ternyata tidak bisa bebas mikir, apa-apa disetir oleh agama, disetir oleh gereja pada zaman itu di Eropa. Karena padahal bebas mikir itu penting untuk kemajuan peradaban. Maka sudahlah, kita ambil sikap sekuler aja deh. Yang sakral-sakral bedakan sama yang tidak sakral. Masa semua diurusi gereja? Zaman itu kan yang disebut era gelapnya barat ketika Islam jaya, itu kan gereja dominan luar biasa. Dan pencerahan awal di barat itu kan sebagian besar reaksi memberontak terhadap dominasi gereja. A sampai Z kehidupan diatur oleh gereja. Oke. Nah, ini kan membelenggu gereja itu. Dari konteks itu terus orang ingin membebaskan diri. Mau bilang agama tidak penting, tidak berani. Ya agama ya penting. Cuma agama yang kayaknya kayak gini enggak deh. Wis agama ngurusi yang akhirat-akhirat aja deh. Agama ngurusi yang bagian-bagian malaikat, surga, neraka, jin, kesurupan, itulah. Yang dunia mikir dunia aja deh. Kita pikirkan dunia secara bebas. Kita bikin maju, kita bikin progres dunia kita. Dari situ nanti muncul istilah saeculum. Kita duniakan dunia kita. Nah itu duniawi. Oke. Jadi itu awalnya dari kebebasan berpikir. Kemarin akarnya berarti liberalisme. Oke, jadi ya biar aja ada agama. Agama urusannya agama. Nanti kan ini didukung antara lain oleh filsafatnya Immanuel Kant. Bagi Immanuel Kant itu agama adalah sesuatu yang tidak akan bisa dijangkau oleh akal. Susah sekali menangkap entitas-entitas spiritual agama pakai akal. Oleh karena itu katanya Immanuel Kant, ya sudahlah, kalau kamu mau beragama ya berarti dia wilayah tersendiri. Filsafat dan akal wilayah tersendiri. Kasih ruang dalam dirimu untuk agama. Nah untuk urusan dunia ya urusan dunia, bukan agama. Kita pakai logika dunia. Kalau agama ya logika agama. Mungkin logika agama itu pokoknya percaya saja, pasrah, jangan dipikir, apalagi dibantah. Kalau agama kan itu. Oke, agama urusan baku. Sementara yang dunia silahkan dipikir. Kita bebas merancang kemajuan sendiri tanpa harus diatur-atur oleh agama. Di situ nanti wacana sekularisme muncul.
Jadi ada akar sejarahnya. Terus, nah, dalam perkembangannya nanti sangat terkenal istilah state secularism. Yaitu ini yang definisi paling populer, memisahkan. Kalau tadi kan dunia, dalam prakteknya kemudian biasanya jadi state secularism, memisahkan urusan negara dengan urusan gereja kalau dulu. Kalau di Indonesia ya dengan urusan agama. Agama dan pemerintah itu dipisah. Pemerintah jangan ngurusi agama. Agama itu urusan masing-masing orang, masing-masing kelompok orang. Pemerintah hanya cukup menjaga agar masing-masing kelompok orang ini mengekspresikan agamanya sendiri-sendiri tanpa dipaksa dan tidak benturan. Itu aja tugasnya pemerintah sehubungan dengan agama. Di luar itu terserah mereka. Itu namanya state secularism. Oke, hukum negara ya jangan pakai hukum kitab suci. Jadi hukum negara ya dirancang sendiri oleh negara. Itu namanya state secularism. Karena kita tidak ngurusi dunia spiritual, kita ngurusi dunia konkret yang punya logik sendiri. Nah, itu cara berpikirnya kelompok sekularisme. Logika agama tidak selalu nyambung dengan logika negara. Masing-masing punya modus berpikir sendiri. Kitab suci punya basis berpikir sendiri, negara juga punya basis berpikir sendiri. Biarkan masing-masing jalan sesuai hikmahnya. Negara cukup jadi pengawas biar antar variabel agama ini nggak tabrakan. Diawali dari sekuler ini, nanti ujungnya biasanya ketemunya demokrasi, melindungi semua suara, termasuk suara yang minoritas, suara-suara yang kecil. Ya kalau konteks Indonesia ya termasuk mungkin Ahmadiyah lah. Kalau di Islam Syiah lah, apalah yang kecil. Itu konsekuensi dari state secularism. Negara melindungi ekspresi keberagamaan rakyatnya tanpa dia harus terlibat secara langsung dengan agama tertentu. Jadi ngambil jarak. Ini definisi inilah yang sering dipakai bagi mereka yang nantinya mengharamkan sekularisme, khususnya dalam Islam. Karena di kalangan umat Islam, agama itu ya din, ya daulah. Yang ngurusi akhirat juga ngurusi negara. Apa cuma Islam yang begini? Ya tidak. Di kalangan Kristen pun banyak kelompok-kelompok yang tidak setuju sekularisme dalam aspek ini, state secularism. Negara yang tidak boleh ikut campur terhadap urusan agama. Ya, ini tak ambil dari bukunya Ahmad Guru. Jadi kalau kalian ingin ngerti kayak gimana sih negara-negara itu kalau dihubungkan dengan agama, itu ada banyak gaya. Hitungannya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gaya. Ada religious state. Religious state itu ya negara agama. Guru mencontohkannya ya negara agama itu jelas Iran nomor 1, Saudi Arabia, dan kalau Kristen ya Vatikan. Itu namanya religious state, negara agama. Jadi undang-undang dasar operasional, undang-undang dasarnya, konstitusinya itu agama. Namanya religious state. Terus ada state with
established religion. Negara yang berdiri tegak di atas agama mapan tertentu. Jadi ndak murni negara agama, tapi di situ agama mapan, state is established religion. Ya Inggris, Denmark, Yunani misalnya, misalnya dengan Kristennya, itu kan mapan di sana. Mungkin karena mayoritasnya. Jadi state with established religion, agama di situ bebas mau ngapain aja dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga ada pasif sekularisme, contohnya Amerika. Di bukunya Guru itu yang dibahas memang 3 negara, Amerika, Perancis, dan Turki. Pasif sekularisme itu negara yang pasif, sekuler tapi pasif. Pasif itu tidak mau ikut campur dengan kayak tadi ekspresi keagamaan warganya. Monggo lah, mau pakai jilbab ya monggo, ndak pakai jilbab ya urusanmu. Negara ndak ngopeni apa-apa. Negaranya pasif kalau sudah berhubungan dengan agama. Kamu mau meyakini apa aja silahkan. Apakah kamu Ahmadiyah, Syiah, Lia Aminuddin, Anan Krishna, wis monggo lah, urusanmu itu. Nah itu negaranya namanya pasif. Dan negara memang sama sekali nggak ngopeni agama. Jadi pasif sekularisme. Terus di bawah itu ada secular state, negara sekuler. Nggak tak tulis di situ. Mungkin gambarannya agak mirip Indonesia. Jadi formalnya agama melindungi semua, kayak pasal 29 yang saya tidak tahu sekarang pasalnya jadi berapa ya. Negara melindungi agama dan keberagamaan. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang negara intervensi, ikut main. Nah, itu sekuler. Tengah-tengah. Ada yang agresif. Kalau agresif namanya assertive secularism. Contohnya Turki sama Perancis. Kenapa disebut asertif? Ya kayak Perancis misalnya. Meskipun saya tidak tahu sekarang apa masih begitu. Kalau ada siswi atau mahasiswi pakai jilbab ke kampus dilarang. Kenapa? Itu simbol agama. Simbol agama itu urusan privat, bukan urusan publik. Kalau masuk ke ranah publik ya ikuti aturan publik. Maka kalau sekolah ya jangan pakai jilbab. Sekolah itu urusan bareng-bareng. Itu simbol keagamaan. Nanti kalau ada yang pakai jilbab, nanti ada yang pakai cadar, jangan-jangan ada yang pakai baju biksu, jangan-jangan ada yang pakai. Cara mikirnya begitu. Maka negara intervensi, jangan deh, jangan begitu. Jangan-jangan nanti ada yang agama suku terus ke sekolahan tidak pakai baju kacau, misalnya. Cara mikirnya begitu. Itu simbol etnik, simbol agama tertentu, jangan masuk ke ruang publik, itu urusan privat. Dan negara aktif melarangi semacam ini. Apa melarangi itu? Ya pokoknya bikin aturan untuk melarang. Turki awal-awal modern ketika dipegang oleh Kemal Atatürk itu kan juga begitu. Bahkan adzan pun, karena adzan ada hubungannya dengan wilayah publik, pakai mikrofon. Sempat adzan itu pakai bahasa Turki, tidak pakai bahasa Arab. Awal-awal sekuler. Kalau sekarang Erdogan saya tidak tahu. Ya banyak yang muji-muji, cuma sementara kita wait and see aja. Jadi assertive secularism. Jadi negara
dia punya, negara ini punya ideologi sekuler, jadi agama itu urusan privat, maka di ruang publik jangan bawa-bawa identitas agama. Dan negara dengan aktif ngelarang ini. Oh, itu agama, jangan pakai cadar, ini ruang publik. Mau pakai cadar ya di kelompokmu, tidak di ruang publik. Beda sama yang pasif sekularisme tadi. Kalau pasif sekularisme itu ya sakarepmu lah, kamu mau pakai cadar, mau tidak pakai cadar, nggak pakai baju, hanya pakai bikini, pakai celana dalam sama BH aja keluar, urusanmu. Itu negaranya pasif. Tapi kalau yang aktif, asertif sekularisme, itu negaranya ikut ngatur. Jangan sampai identitas lokal, identitas etnik, agama tertentu masuk ke ruang publik. Karena ini identitas nasional, jadi bukan lokal lagi. Kalau begitu masuk ke ruang publik, nah itu contohnya kalau di bukunya Guru itu Turki sama Perancis. Ada juga negara-negara tertentu yang anti-religious state, anti agama. Di buku itu dicontohkan antara lain Cina, Korea Utara sama Kuba. Ya kamu baca sendiri gimana sejarahnya Cina, sejarahnya Korea Utara sama sejarahnya Kuba. Ya kamu bacalah, nanti kalau tak jelaskan panjang. Ya sekali-sekali baca sendiri. Kalau Cina paling enggak kamu sudah kenal Jet Li, Jackie Chan. Iya. Kalau Korea kamu tidak kenal, kalau Korea Utara nggak banyak. Kamu lebih banyak kenal Korea Selatan. Drama Korea itu tuh sama K-pop itu. Korea Utara lebih menarik untuk dikaji sebenarnya. Kalau Korea Selatan itu bagi saya podo wae karo Singapura, Amerika, nggak jauh. Tapi yang unik khas itu Korea Utara. Kalau Kuba, ya yang muncul di kepala kita kan Fidel Castro, cerutu, mungkin narkoba dan yang sejenis itu. Oke, itu secara formal negaranya disebut anti-religious. Jadi, ya kalau yang Indonesia, ya kalau di narasinya mungkin bagi saya agak dekat sama yang tengah itu, secular state. Tidak jelas, kadang-kadang pasif, kadang-kadang aktif. Maunya hak asasi dijamin, tapi kok negara kadang-kadang sibuk ngopeni yang sudah jadi haknya orang, melarang-larang, menyuruh-nyuruh. Nah, itu kadang-kadang campur baur, tidak jelas. Oke, terus negatifnya kalian sudah ngerti bagaimana sekularisme itu dalam bentuk ekstrim kadang-kadang meminggirkan agama. Maka saya sebut di sini positifnya. Jangan salah, modernisme Barat yang memuncak, yang sekarang menguasai peradaban manusia, itu diawali dari gaya hidup dan gaya berpikir sekuler. Ya meskipun kamu nggak harus setuju 100%. Apa sih kelebihannya peradaban yang sekuler itu? Yang pertama, menghargai hak individu dan minoritas. Ketika agama terlibat, itu biasanya yang menang mayoritas. Enggak cuma antar agama, intern agama pun yang menang mayoritas. Kalau tidak dipisah, mana urusan profesional, mana urusan agama, ya tafsirnya minoritas yang akan mendominasi, tafsirnya mayoritas, dan minoritasnya terpinggirkan. Di antara keuntungannya agama dipisah sama negara, itu penghargaan hak. Yang minoritas juga boleh ngomong, boleh tampil, boleh eksis. Ya contoh kasus banyak kayak di Indonesia ini kan, kita Sunni maka kita menang. Yang minoritas itu kan bahkan kita larang untuk eksis saja nggak boleh. Menjalankan kepercayaannya sendiri nggak boleh. Disuruh ngakulah bukan Islam kan gitu kita. Itu merusak. Ahmadiyah misalnya, kita paksa dia kalau memang mau kayak gitu ajarannya, ngakulah bukan Islam. Itu semacam tidak boleh eksis.
Terus yang kedua, kesejahteraan, kemudian ketentraman, kesetaraan. Itu untuk semua masyarakat. Orang setara semua, punya hak untuk sejahtera, punya hak untuk aman, punya hak untuk dilindungi semuanya. Nah, itu ideal yang kedua. Karena konstitusi negara disusun tidak berdasarkan ajaran agama tertentu. Yang ketiga, karena setiap individu dihargai, ya setiap orang bebas mewujudkan cita-cita masing-masing. Ingin jadi apa terserah, tidak ada halangan. Ingin jadi kiai boleh, jadi pendeta boleh, jadi biksu boleh, monggo, urusanmu masing-masing. Dan yang terakhir, sekularisme jelas meruntuhkan model kasta, sekte, kelas. Tidak ada kelompok buruh, kelompok juragan, tidak ada elit intelektual, elit awam, tidak ada, semuanya sama, egaliter. Di negara yang profesional hanya beda fungsi, bukan beda status. Saya sama kamu itu levelnya sama, hanya perannya beda, fungsinya beda. Oke. Nah, kenapa sih kok muncul yang kayak tadi? Tadi sudah tak jelasin sedikit. Yang pertama jelas hegemoni agama atas rasio dalam sejarah pemikiran Barat. Jadi konflik yang tidak selesai-selesai, orang jadi jemu. Meskipun tetap merasa ya agama penting sih, tapi masa segitunya. Dari situ terus agama dan gereja dipisah. Kelanjutannya terjadi namanya saintisme. Saintisme itu dewanya sekarang bukan lagi agama. Puncak orientasinya bukan lagi akhirat, tapi sains, ilmu pengetahuan. Itu namanya saintisme. Setelah kecewa sama agama, ternyata harapan-harapannya bisa dipenuhi oleh sains. Sains bisa menjawab banyak hal yang selama ini oleh agama dijawab secara abstrak dan supernatural. Sains bisa menunjukkan sekarang. Dulu Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Sekarang sudah ketahuan, tidak harus Nabi untuk bisa menyembuhkan kusta, tidak harus nunggu mukjizat. Sekarang semua bisa. Jadi saintisme itu sains yang mengganti jawaban-jawaban supranatural. Kalau dalam kasus Yunani ya dari mitos-mitos agama menuju logos-logosnya sains. Sains lebih tegas jawabnya dibandingkan agama. Yang keempat, reaksi terhadap itu sebuah modus bernegara namanya Kaesaropapisme. Kaesaropapisme itu kayak di Jawa, Sayyidin Tanotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Jadi raja sekaligus ulama, pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Ini di Barat itu dianggap nggak rasional, nggak masuk akal. Orang ya harus profesional lah. Kiai atau gubernur, kiai apa DPR harus jelas, jangan digabung-gabung. Jadi politik jangan ngerusui agama, urusannya sendiri-sendiri. Atau sebaliknya, agama jangan ngerusui politik. Ketika orang mengkritik, kan banyak orang kritik agama dan negara, kenapa kok dipisah? Islam itu kan semuanya. Dan orang takut kayak berpolitik gitu loh. Kiai berpolitik itu yang ditakuti kiainya yang rusak atau negaranya yang rusak? Kadang-kadang kan orang takut kalau kiai berpolitik, yang ditakuti kekiaiannya hilang, keulamaannya hilang.
Tapi bisa juga kalau kiai berpolitik, yang ditakuti bukan keulamanya hilang, negaranya yang rusak. Dia tidak ngerti tata negara. Jadi jawabannya bisa dua. Bisa kaisaropapisme, bisa yang kedua, hirokrasi. Jadi kalau tadi pemimpin politik yang masuk ke wilayah agama, kalau hirokrasi itu pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik. Jadi harusnya jadi ulama, dia main politik, itu namanya hirokrasi. Jadi para ulama yang bikin undang-undang, wah itu susah, bukan makomnya. Ulama ya ngopeni umat, mungkin ngopeni akhlak dalam kajian sekuler ini. Jadi baik kaisaropapisme maupun hirokrasi itu masalah. Masalahnya apa? Tidak profesional. Tidak jelas kayak kiai apa gubernur. Kalau kamu ngomong itu karena konstitusi, apa jangan-jangan dapat wahyu dari Allah, dapat ilham dari Allah. Itu kan susah kita menyikapinya. Kemarin sama kiai kita cium tangan, apa aja yang dia bilang kita ikuti. Begitu kiainya jadi gubernur apa jadi bupati, kamu kan serba salah. Mau dibantah wong kiai, tidak dibantah ki bupati sekarang. Kok keputusannya tidak enak gitu kan? Jadi serba salah. Nah itu hirokrasi, pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik. Sebaliknya juga begitu, pemimpin politik yang masuk ke wilayah agama. Ya gubernur aja, bupati aja, nggak harus jadi ustadz. Jadi itu namanya kaisaropapisme. Jadi hirokrasi, pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik. Background inilah nanti yang melahirkan sekularisme. Oke, terus, nah sebelum sekularisme ada proses menuju ke sana namanya sekularisasi. Bedakan, harus dibedakan. Kenapa? Kadang-kadang sekularisasi tapi ujungnya bukan sekularisme. Jadi proses sekularisasi itu proses nama lain, kalau mungkin kamu mau pakai nama lain, modernisasi atau rasionalisasi. Kenapa agama dipisah dari negara, dari dunia? Biar orang mikir sendiri. Itu kan namanya narasionalisasi, tidak terikat oleh agama. Jadi ada proses merasional, proses memodern. Apa mungkin Pak diambil prosesnya aja, ujungnya tidak sekularisme? Bisa. Yang bilang bisa ini kalau di Indonesia dulu adalah Nurholis Majid, almarhum. Jadi proses perubahan masyarakat dari kehidupan yang total dengan nilai-nilai agama menuju kehidupan yang rasional, modernisasi dan rasionalisasi. Jadi gambarannya gini, kalau Nurholis menggambarkan, jadi semakin pinter orang, semakin dia sebenarnya bisa bertauhid, semakin tidak terikat oleh institusi agama, semakin tidak mudah dibodohi. Itu kalau di Al-Quran dia pakai teori namanya taskhir. Taskhir itu menaklukkan, menundukkan. Agar orang bisa menundukkan alam semesta, dia harus pintar. Dan ketika dia bisa menundukkan alam semesta, tauhidnya bisa memuncak. Kalau orang tidak paham tentang pohon, khawatir misalnya kerubuan pohon, apa khawatir kena kualat danyangnya pohon, terus akhirnya dia akan nyembah pohon. Tapi begitu dia pintar, ngerti teknologi perkayuan, teknologi kehutanan, teknologi pohon, dia bisa menaklukkan pohon. Maka dia tidak butuh nyembah pohon. Orang dulu tidak ngerti gimana caranya menaklukkan laut.
Nggak ngerti teknologi kapal seperti sekarang, ngertinya gedek sama perahu kecil. Kalau ada ombak besar habis. Maka sebelum berlayar dia ngirim sajen ke Nyai Roro Kidul yang punya laut. Nah, semakin orang pinter, semakin dia bisa menaklukkan laut, punya teknologi kapal, maka dia bisa taskhir. Jadi rasionalisasi, modernitas itu ketika dia bisa taskhir, dia tidak terikat lagi oleh segala hal. Dan satu-satunya yang bisa mengikat dia, sisanya hanya tinggal Allah. Nah, itu teorinya Nurholis Majid. Sekularisasi, tapi ujungnya tidak harus sekularisme. Meskipun banyak disalahpahami orang. Dan Nurholis dianggap mbahnya sekularisme di Indonesia. Oke, jadi sekularisasi berarti proses menuju sekuler, menuju sekularisme. Nanti kita lihat. Nah, prosesnya kayak gimana sih? Ada proses yang parsial, ada proses yang komplit. Parsial itu yo agama ngurusi agama, negara ngurusi negara. Kayak tadi itu sebenarnya parsial. Ada yang komplit. Yang komplit itu bukan agama dan negara, tapi privat dan publik. Jadi semua nilai itu tinggal dicek apakah itu privat dan publik. Tidak cuma agama. Apapun itu yang urusan sendiri-sendiri, ya biar diurusi sendiri. Apakah saya mau seks bebas, apa aku arep LGBT, aku mau arep urusanku. Yang tidak boleh apa? Ketika nabrak urusan publik, publik ada normanya sendiri. Jadi tidak sekedar agama dan negara, tapi sekarang privat dan publik. Itu berarti sudah complete secularization, sekularisasi yang komplit. Terus, saya agak cepat ya. Prosesnya coba diidentifikasi seperti apa sih kemudian ketika sekularisme lahir. Jadi biasanya bibit sekularisme itu muncul ketika masyarakat semakin pinter. Masyarakat geser dari budaya oral ke budaya tulis. Jadi budaya oral itu ilmu ditransmisikan lewat kata-kata, riwayat-riwayat. Ini budayanya budaya oral. Yang ngerti pengetahuan ya yang meriwayatkan. Kalau di pesantren biasanya yang dikasih ijazah. Yang gak dikasih ijazah oleh kiainya, dia tidak berhak atas pengetahuan. Tapi begitu budaya ini berubah jadi budaya tulis, itu mulai rasionalitas pasti muncul. Oke. Nah, apalagi yaitu tadi, kalau bahasa sekarang namanya the rise of education. Semakin orang meningkat pendidikannya, semakin dia punya kesadaran rasional. Terus, nah, akhirnya apa? Semakin kamu pinter, lahir 3 ini cirinya sekularisasi. Yang pertama, disenhancement of nature. Yang kedua, desacralization of politics. Dan yang ketiga, deconsecration of values. Jadi disenhancement of nature itu nature itu alam, membebaskan semua pandangan mistik, ilusif, imajinatif tentang alam semesta. Jadi pandangan-pandangan yang sifatnya tidak rasional tentang alam. Misalnya besok ini ada gerhana matahari. Nah, bagi orang-orang yang belum rasional, dalam tanda petik ya, nanti kamu jangan ceramah di luar. Gerhana matahari itu karena ada raksasa yang makan matahari. Mulutnya sebesar apa itu matahari. Jadi
Gerhana matahari terjadi karena mau ada bencana apa, karena itu disenhancement of nature, persepsi yang ilusif tentang alam. Di disenhancement berarti itu semua dibuang. Terus yang kedua, desacralization of politik. Jadi urusan politik bebaskan dari sakralitas. Kalau politik kamu sakralkan, padahal politik itu yang menguasai, yang menata hidup kita, jangan-jangan kamu ditindas, jangan-jangan kamu dihegemoni, diam saja. Jangan raja itu keturunannya dewa-dewa kayak di Jepang, tidak berani bantah. Jangan itu masih keturunannya, oh itu masih orang suci, oh itu masih, itu susah. Harus didesakralisasi. Politik harus full jadi urusan duniawi, biar kita ngontrolnya gampang, mau mengkritik, menjatuhkan gampang. Politik ya politik, urusan dunia. Yang ketiga, deconsecration of values. Jadi dekonsekrasi itu menyingkirkan pemutlakan nilai. Tidak ada yang pasti benar, pasti baik, pasti sip, pasti bagus. Semuanya sifatnya tergantung sementara. Itu deconsecration of values. Ya di antara yang punya ini kalau di filosof antara lain Nietzsche. Jadi dekonsekrasi. Nilai apapun itu sifatnya pasti tidak mutlak. Inikah yang paling benar? Ya, sejauh yang saya tahu. Inikah yang paling baik? Sejauh yang saya pahami begitu. Itu jawaban paling enak kalau mau ngomong tentang values. Oke. Terus, nah ini kita ambil dari buku yang judulnya Secular City. Tulisannya, pengarangnya namanya Harvey Koch. Dan Harvey Koch inilah yang jadi rujukannya yang saya bilang tadi, Nurcholish Madjid. Catatan pertama, bedakan sekularisme dan sekularisasi. Kalau sekularisme memang bertentangan dengan visinya agama, tapi kalau sekularisasi tidak. Apa sih sekularisasi itu? Kalau katanya Harvey Koch, sekularisasi adalah proses membebaskan manusia dan dunia dari kontrol agama dan pandangan hidup metafisikal yang tertutup. Di garis bawah ya kata-kata yang tertutup itu, dan mendorong sebuah pandangan hidup yang terbuka sesuai anjuran kitab suci. Kalau Harvey Koch ya terutama kitab sucinya Bible karena dia Kristen. Kalau di kita ya berarti Al-Quran. Apa Al-Quran menyuruh terbuka? Ya, Quran kan nyuruh kita mikir, nyuruh kita tidak memutlakkan pandangannya manusia. Kebenaran hanya miliknya Allah. Jadi jangan mau dibelenggu oleh institusi agama yang metafisikal dan tertutup. Karena pemahaman keagamaanmu sekarang, ideologi agama apapun itu mungkin salah. Maka harus terbuka dan siap diperbaiki terus-menerus. Maka proses rasionalisasi, modernisasi dalam beragama itu dilanjutkan terus saja, tanpa harus jatuh pada ideologi namanya sekularisme. Kalau sekularisme itu pandangan hidup yang tertutup. Jadi yang bukan hanya tidak sesuai katanya Harvey Koch, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama, bahkan dengan sekularisasi. Kalau sekularisme itu nutup. Kalau tadi kan membebaskan manusia dari kungkungan agama,
yang membelenggu karena dogmatis. Kalau sudah dia jadi isme, maka agama terus-menerus harus dinafikan. Dan ini beda sama sekularisasi, katanya Refeko. Kalau sekularisme itu jatuhnya bisa lama-lama agamanya hilang, karena dia dinafikan terus, membelenggu cara berpikir. Tapi sekularisasi itu proses orang beragama secara rasional. Oke, jadi versinya Harvey Cook beda sekularisasi sama sekularisme. Sekularisasi itu rasionalisasi beragama, kalau sekularisme itu ideologisasi beragama. Ideologisasi dalam arti ideologi yang lama-lama mengecilkan perannya agama, semakin kecil, akhirnya habis agamanya. Oke, itu catatan pertama. Catatan kedua, katanya Harvey Cook, sekularisasi itu tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama, pisahkan antara Tuhan dan alam. Bedakan, jangan dicampur. Kalau Tuhan itu sakral, kalau alam itu profan. Maka kamu boleh mengelola, boleh mendayagunakan, boleh memanfaatkan alam semesta sesuai versimu, tidak masalah. Kalau di timur kan kadang Tuhan itu ya alam semesta ini ya, itu yang bikin kamu agak susah mendayagunakan alam. Maka pisahkan Tuhan dan alam. Yang kedua, pisahkan agama dan negara. Tadi kita sudah banyak ngomong. Dan yang ketiga, pisahkan antara nilai moral dan ajaran agama. Kalau ajaran agama itu sudah institusinya, kalau nilai moral itu substansinya. Potong tangan itu ajaran agama, tapi penghargaan pada hak milik orang lain, penghukuman agar orang tidak menjarah miliknya orang lain, itu nilai moral. Rajam itu ajaran agama, tapi sistem hukum yang bikin orang kapok untuk berzina itu nilai. Oke, dan ini pisahkan, tidak sama. Maka ganti ajaran agama, ganti tafsir agama, tidak otomatis kamu keluar dari nilai-nilai moral agama. Nah, itu versinya Harvey Cook. Jadi setelah alam dipisahkan dengan Tuhan, agama dipisahkan dari negara, nilai moralitas dipisahkan dari ajaran agama. Dari situ nanti masyarakat jadi rasional. Tidak semua dianggap sakral. Ada wilayahnya masing-masing. Nah, itu secularisity. Dalam analisisnya Harvey Cook, masyarakat itu berkembang dari tribe, town, dan yang terakhir technopolis. Tribe itu masyarakat suku, kepemimpinan, keanggotaan berdasarkan keturunan. Kalau masih ada yang kayak gini berarti masyarakat kita masih suku. Sak desa itu ya sedulur kabeh. Nah, itu berarti masih masyarakat suku. Masih, oh ini Pak Deku, yang sana bulekku, yang sana Pak D-nya Pak Deku, yang sana buleknya bulekku, yang jadi sak desa itu sedulur kabeh. Itu berarti kamu masih primitif. Orang asing tidak bisa masuk. Nah, nanti tribe naik jadi town. Kalau sudah town, orang asing bisa masuk. Hukumnya dasarnya tidak lagi adat dan tradisi, tapi aturan bersama. Jadi orang masih butuh diatur-atur bareng-bareng. Yang ketiga, ada naik kelas di atas itu, namanya technopolis. Orang sudah bagus semua, pinter semua, canggih semua, jadi biarkan berekspresi sesuai individunya masing-masing, tidak usah terlalu banyak diatur. Itu namanya masyarakat technopolis. Makomnya kita saya tidak tahu, mungkin Indonesia ini masih town, belum technopolis. Kalau suku tidak lah ya, tribe mungkin tidak kita. Indonesia kan lumayan membaur. Di sini aja yang
hadir malam ini mungkin ada dari suku A, suku B, suku C. Itu berarti kita lumayan tahun. Tapi mungkin belum teknopolis. Kalau teknopolis itu masyarakatnya mandiri, dibebaskan, disuruh ngapain aja. Dia pilihan-pilihannya selalu rasional. Itu yang disebut masyarakat sekuler, secular city. Jadi bagi Harvey Koch, kalau ada istilah kamu sekuler, ya itu justru orang itu dipuji. Berarti kamu sudah bagus, kamu sudah rasional. Kalau di Indonesia sekarang kan kebalikannya. Sekuler ya kowe. Wah, kamu enggak kok, saya enggak sekuler. Harusnya kamu seneng. Oh iya, saya sekuler. Ini sekarang kebalik. Kita sekulernya versi MUI, jadi takut kamu dianggap sekuler. Sebenarnya di definisinya Harvey Koch, sekuler itu bagus. Berarti kamu mandiri, rasional. Oke, cirinya apa sih peradaban sekuler itu? Yang pertama mobilitas, yang kedua anonimitas, yang ketiga pragmatis, yang keempat profanitas. Masyarakat sekuler itu masyarakat yang mobile, tidak lagi mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Jadi dinamikanya cepat dan luar biasa. Itu biasanya ciri-ciri yang pertama. Kalau kalian misalnya di Jogja setahun terus Idul Fitri pulang ke kampung, wah sudah banyak yang berubah sekarang di sini. Kemarin di sini kandang ayam, sekarang jadi 21. Kemarin di sini apa kan gitu. Itu berarti mobile, berarti sudah mulai sekuler. Ya bahasa modernnya berarti sudah mulai maju, mobilitas. Yang kedua anonimitas. Anonimitas itu, anonim itu kan tanpa identitas, tanpa nama. Maksudnya apa? Kamu tidak dikenal dari aspek namamu, tapi peranmu, fungsimu. Jadi kalau ketemu saya, halo Pak dosen. Jadi bukan namaku Faiznya, tapi dosennya. Itu namanya anonimitas. Orang dikenal fungsinya, perannya. Dia le mahasiswa, kai wae mahasiswa. Jadi orang nggak peduli namamu siapa, yang penting sekarang kamu mahasiswa. Anonimitas, anonim. Namamu itu tidak penting, dia cuma label. Peranmu aja apa, yang kamu mainkan apa. Itu peradaban yang anonim. Yang ketiga pragmatis. Jadi orang-orang sekuler itu ndak bulet, wis karepe opo gitu aja, to the point. Ndak terlalu banyak diskusi, ndak terlalu banyak kembang-kembangan kata, mikir yang abstrak-abstrak. Terus pokoknya targetnya opo? Pengen kaya ya kerja, pengen istirahat ya tidur, pengen pinter ya belajar. Simple. Nah itu cirinya teknopolis. Masyarakat sekuler itu dia pragmatis. Pragmatis itu jalur paling singkat untuk memperoleh tujuanmu. Ya, itu berarti yang jahat-jahat boleh nggak Pak? Nggak mungkin, karena orangnya sudah rasional, mikirnya sudah panjang. Kalau kamu ngambil jalur yang jahat, ya mungkin tujuannya sekarang kena, tapi dampaknya mungkin kontraproduktif. Jadi kamu tidak rasional. Kalau misalnya biar kaya ngerampok aja, mah ya ngerampok kamu nggak jadi kaya, malah di penjara. Nah, itu orang rasional mikirnya nyampe ke sana. Jadi pragmatis nggak selalu menghalalkan segala cara. Definisinya pragmatis bukan itu. Pragmatis itu nyari jalur paling pendek untuk ketemu tujuan. Ya tetap dengan asumsi-asumsi rasionalitas. Dan yang keempat profanitas. Orang sekuler itu tidak gampang mengagama-agamakan sesuatu. Ya kalau di Indonesia ya mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan dari perspektif agama. Segalanya itu profan kok. Pikiranmu itu profan, hasil tafsirmu itu profan. Semuanya tidak ada yang sakral. Yang sakral Qur'annya, yang sakral Allahnya, yang sakral Nabinya. Tapi pemahamanmu, ekspresi keberagamaanmu, itu hasil tafsirmu. Dan tidak sakral, bisa keliru.
bisa tidak pas, bisa tidak sesuai. Dan kalau kamu ketemu memang keliru, ya gantilah, perbaikilah, transformasilah. Nah, itu gaya profanitas namanya. Jadi menyikapi sesuatu tidak selalu dengan cara mensakral-sakralkan. Terus itu istilah sekularisme. Ada istilah pseudo-sekularisme. Mungkin kalian nanti baca buku. Pseudo-sekularisme itu seolah-olah sekuler tapi sebenarnya enggak. Misalnya kalau di situ kasus India. Jadi India itu mayoritasnya Hindu, minoritasnya ya non-Hindu. Nanti ada beberapa partai politik yang mengklaim dirinya sekuler. Kita partai sekuler, maka yang masuk ke partai kita tidak harus orang Hindu, Islam boleh masuk. Orang-orang itu sebenarnya seolah sekuler hanya klaimnya saja, hanya untuk merangkul suaranya minoritas. Itu namanya pseudo-sekularisme. Sekularisme pura-pura. Ya mungkin di Indonesia itu kan kita bukan partai agama, kita partainya sekuler, jadi semuanya bisa masuk. Sebenarnya platform partainya bukan itu, cuma dia ngomong kayak gitu, kenapa? Biar anggotanya banyak. Itu namanya pseudo-sekularisme, pura-pura jadi sekuler. Jadi kalau kalian baca buku ada istilah pseudo-sekularisme, berarti dia pura-pura sekuler. Oke. Terus ada lagi istilahnya Habermas, namanya post-sekularisme. Ya kalau filsafat yang kontemporer senang dengan istilah post itu kan, post-modern, post-sekuler, post-struktural. Oke, post-sekularisme berarti kalau tadi kan agama dipinggirkan, post-sekularisme itu cabangnya postmodern, bahwa semua ekspresi, semua model termasuk keberagamaan, ekspresi budaya, ekspresi sosial itu boleh dan berhak hidup. Tidak ada yang dipinggir-pinggirkan, dianaktirikan. Kayak tadi ketika masyarakat mengalami sekularisasi dan sekularisme, itu kan orang mendewakan rasionalitasnya, kemudian menganggap agama itu hanya supranatural yang tidak masuk akal. Tapi post-sekularisme mau bilang ya agama itu ya masuk akal, cuma dia punya nalar sendiri. Setiap orang berpikir ya punya gaya sendiri. Setiap horizon sosial agama ya punya gayanya sendiri. Jadi masing-masing berhak hidup, boleh hidup, tidak ada yang boleh dipinggirkan, tidak ada yang boleh didiskriminasi. Nah itu pikiran semacam ini namanya post-sekularisme. Ringkasnya post-sekularisme, postmodernisme sebenarnya mau bilang kabeh itu benar, semuanya benar sesuai konteksnya masing-masing. Islam ya benar menurut orang Islam, Kristen ya benar menurut orang Kristen, Ahmadiyah itu benar menurut orang Ahmadiyah. Dan semuanya boleh hidup, tidak boleh ada yang menang-menangan, apalagi mendiskriminasi, menyusah-nyusahkan yang lain. Nah itu cara berpikir ini menjadi modus di era postmodern, termasuk post-sekularisme. Antara lain yang punya teori ini adalah Habermas. Oke, alhamdulillah sudah selesai sekularisme. Ya paling tidak malam ini kita sudah dapat gambaran seperti itu loh sekularisme itu. Bahwa kalian setuju apa tidak setuju kemudian itu urusanmu. Tapi setuju tidak setujumu itu kan sekarang sudah punya dasarnya, sudah ngerti karepe. Kamu mau ikut MUI apa tidak, itu ya sikapmu ambillah sendiri dengan pertimbanganmu sendiri, sesuai kebijaksanaanmu sendiri. Ya, itu post-sekularisme. Minggu depan kita
nambah satu lagi untuk ideologi, kita ambil sosialisme. Sebenarnya sosialisme itu bisa 4-5 pertemuan sendiri, tapi kita jadiin satu aja, kita request. Yang penting ngerti karepe sosialisme itu seperti apa, dengan segala cabang-cabangnya, model-modelnya. Karena sosialisme adalah ideologi yang modelnya paling banyak, variasi implikasi teorinya banyak, macam-macam. Termasuk di Indonesia ada Marxisme, ada Leninisme, Stalinisme, Marxisme, sindikalisme, pokoknya itu sosialisme ya. Paling enggak minggu depan kita tahu gambaran-gambarannya. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.